Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Putri Ayu, Prodi Manajemen dengan NIM C0123-077. Saya dari kelas Manajemen C angkatan 2023, semester 4, Fakultas Ekonomi, mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen keuangan lanjutan. Nah, yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan merupakan studi mendalam tentang prinsip dan praktik keuangan yang melampaui konsep dasar. Fokusnya adalah pada penerapan teori keuangan dalam pengambilan keputusan strategi yang kompleks, terutama dalam konteks perusahaan besar yang multinasional. Nah, ada beberapa aspek spesifik dari manajemen keuangan lanjutan, yaitu yang pertama, penganggaran modal lanjutan, yang kedua, struktur modal lanjutan, yang ketiga, manajemen risiko keuangan lanjutan, dan yang keempat, variasi perusahaan lanjutan, dan yang kelima, keuangan internasional. Nah, materi selanjutnya yaitu risk dan return, serta model penilaian dalam sebuah investasi. Dalam konteks investasi, risk atau risiko mengacu pada ketidakpastian mengenai hasil investasi di masa depan. Ini berarti adanya kemungkinan bahwa pengembalian aktual akan berbeda dari yang diharapkan. Sedangkan retur atau pengembalian adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari investasi dalam periode waktu tertentu. Dan sedangkan modal penilaian investasi yang pertama yaitu capital asset pricing modal, dan yang kedua discounted cash flow, yang ketiga analisis fondasional, yang keempat analisis teknikal. Materi berikutnya yaitu konsep risiko saham, jenis saham, serta proses penilaiannya. Risiko saham adalah kemungkinan kerugian yang dialami investor akibat fluktuasi harga saham. Risiko ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikelola dengan baik. Jenis saham. Secara umum, saham dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu saham biasa atau common stock, dan yang kedua saham preferred atau preferred stock. Penilaian saham. Penilaian saham bertujuan untuk menentukan nilai intrinsik suatu saham yang kemudian dibandingkan dengan harga pasar untuk menentukan apakah saham tersebut undervalued atau layak beli, atau overvalued atau layak jual. Materi selanjutnya yaitu konsep risiko obligasi, jenis obligasi, serta proses penilaiannya. Konsep risiko obligasi sebagai instrumen utang memiliki risiko yang perlu dipahami investor. Secara umum, risiko obligasi dapat dikelompokkan sebagai risiko suku bunga, risiko kredit, risiko inflasi, risiko likuiditas, serta risiko pasar. Adapun jenis-jenis obligasi yaitu obligasi pemerintah, obligasi korporasi, obligasi daerah, obligasi tingkat bunga tetap, obligasi tingkat bunga mengambang, obligasi syariah. Berikutnya, proses penilaian obligasi. Penilaian obligasi melibatkan penentuan nilai wajah obligasi yang digunakan sebagai dasar keputusan investasi. Materi selanjutnya adalah konsep risiko reksadana, jenis reksadana, serta proses penilaiannya. Risiko reksadana adalah potensi kerugian yang mungkin dialami investor akibat penurunan nilai investasi reksadana.
Risiko ini bervariasi tergantung pada jenis reksadana dan aset yang mendasarinya. Adapun jenis reksadana yaitu yang pertama reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, serta reksadana saham. Adapun proses penilaian reksadana yaitu penilaian reksadana dilakukan untuk mengukur kinerja dan risiko reksadana. Beberapa metrik yang umum digunakan yaitu yang pertama nilai aktiva bersih, dan yang kedua return atau imbal hasil, dan yang ketiga ashab ratio, dan yang keempat standar deviasi. Nah, materi yang terakhir yaitu konsep-konsep dan perhitungan biaya modal. Definisi biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana dari berbagai sumber, baik dari utang, obligasi, saham preferen, maupun saham biasa. Emisi saham baru atau laba ditahan. Biaya modal mencerminkan tingkat pengembalian rate of return minimum yang harus diperoleh perusahaan dari investasi agar nilai perusahaan tidak berkurang atau agar para investor tetap berinvestasi di perusahaan tersebut.